Selamat datang di channel Mang Fuza. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Qlify. Qlify adalah platform open source dan self-hostable yang berfungsi sebagai alternatif untuk layanan seperti Heroku, Netlify, dan juga Vercel. Jadi tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses deployment dan pengelolaan aplikasi. Nah, di sini kalian bisa pergi ke qlify.io. Nah, selain itu kita juga harus memiliki VPS untuk ngehostingnya ya. Jadi di sini tinggal pergi ke self-hosted. Ini kita get started. Ini proses instalasinya juga cukup sederhana ya. Jadi di sini ada server requirements. Di sini VPS, dedicated server, virtual machine, dan lain-lain. Untuk operating systemnya ini Debian, Red Hat, ini Linux. Terus ini supported architecture-nya. Nah, ini ada minimal hardware requirements-nya. Jadi CPU-nya ada 2 core, RAM-nya 2 GB minimal, terus di sini storage-nya 30 GB of free space. Di sini providernya bebas ya, bisa Hostinger, AWS, GCP, dan lain-lain. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan AWS. Nah, di sini tinggal bikin instance saja di EC2 instance. Terus launch instance. Ini namanya misalnya Qlify. Terus di sini OS-nya kita bisa pilih Ubuntu aja. Selanjutnya instance type-nya di sini kan tadi minimalnya 2 ya. 2 kita bakal pilih yang medium aja ini. Coba kita lihat ke atas. Ini ada 2 CPU, 4 RAM. Terus keypairnya ini bisa, ini karena udah bikin. Lalu security-nya allow SSH sama HTTP. Selanjutnya di sini tadi storage-nya kita tambahin aja 30. Terus kita launch, nih jangan lupa keypairnya ya. Nah, instance-nya udah di launch, kita lihat ke instances. Di sini statusnya pending, kita tunggu sampai dia ready ya. Nah, sekarang instance-nya udah running, kita bisa connect ke instance ini menggunakan SSH. Sini kita pergi ke instance-nya, connect, lalu tinggal copy ini ke terminalnya. So, kita bakal bagi dua dulu ini window-nya. Nah, sekarang kita bisa copy lalu paste ke terminalnya. Pastikan di directory-nya itu ada PEM-nya ya kalau kita menggunakan AWS. Nah, di sini udah connect ke servernya. Kita coba dulu sudo apt update. Oke. Selanjutnya kita pergi lagi ke page-nya si Qlify lalu mulai install. Nah, di sini tuh ada quick installation, jadi tinggal copy paste ini aja. Pertama dia curl, dia ngedownload dulu, terus di sini nge-install ya. Lalu di run bash-nya. Sini kita tinggal enter. Ada error, please run this script as root or with sudo. Oke, kita tinggal tambahin sudo di bash-nya ini. Sudo. Nah, sekarang Qlify installernya lagi running, total disk space-nya 29, required disk space 30. Ini operating system kita, dia juga butuh Docker ya, karena semua app-nya nanti bisa di-run di Docker menggunakan Qlify-nya. Ini tinggal tunggu aja sampai proses instalasinya selesai. Nah, proses instalasinya udah selesai. Selanjutnya kita lihat di sini Qlify bisa diakses di public IP ini. Jadi ini IP dari VPS kita. Kalau kita lihat di sini ada di port 8000. Nah, kita perlu buka dulu port 8000 ini juga ya. So, di sini kita bisa ke, kalau menggunakan AWS bisa pergi ke security group-nya ya. Ke sini terus kita lihat security groupnya. Ini gedein dulu, kita bisa tambahin inbound rules-nya. Sini add rules, custom TCP kita pakai tadi di port 8000, ini kita all aja. Oke, kita selanjutnya bisa akses, lihat dulu di sini nih. Kita bisa akses di public IP ini, lalu kasih port 8000. Nah, sekarang aplikasi Qlify-nya udah running.
Kita tinggal bikin accountnya aja. Sini misalnya mangfuza@gmail.com. Masukin passwordnya. Terus register. Password must contain at least one symbol. Oke. Sekarang ini adalah page onboardingnya. Kita coba get started. Selanjutnya bisa next. Nah, di sini ada dua pilihan ya, antara localhost or to remote server. Jadi localhost maksudnya di sini kita bakal menginstall aplikasi-aplikasinya tuh di VPS yang sama dengan Sequelify yang running. Dimana itu nggak recommended karena nantinya bakal CPU intensif atau bakal berat ke servernya. Jadi alangkah lebih baiknya kita menyediakan juga remote server yang lain. Nah, tapi untuk kali ini kita bakal menggunakan localhost aja, jadi running di si VPS yang sama. Pakai localhost, lalu di sini create project. Nah, di sini create resource ya kalau kita mau ngedeploy aplikasinya. Jadi kita bisa menginstall dari repository GitHub, terus juga bisa install Postgres, Redis. Ini banyak banget ya aplikasi yang bisa kita gunakan, bahkan Excalidraw, terus juga ada Grafana dan lain-lain. Kita bisa host di sini menggunakan Qualify ini. Selanjutnya ini kan belum HTTP, kalau teman-teman punya domain, nah bisa dibuat HTTPS juga biar lebih secure. Oke, selanjutnya kita bakal coba untuk ngedeploy aplikasi menggunakan GitHub ya di sini. Jadi kita bisa konekin dulu GitHub-nya dengan Sequelify, tinggal menggunakan di ini private repository. So kita klik, lalu add GitHub app, ini namanya bebas, ya, pakai default ini aja. Continue. Lalu di sini webhook endpoints-nya ini kita register now. Nah, dia bakal di redirect ke GitHub-nya, create GitHub, install repository on GitHub. Ini tinggal install aja. Nah, sekarang udah terhubung dengan GitHub kita ya. So, sekarang kita bakal coba untuk ngedeploy salah satu aplikasi yang ada di repository GitHub. Nah, di sini tinggal pergi ke project, lalu pilih projectnya, add new resource. Selanjutnya kita bisa pilih yang ini lagi. Nah, tadi GitHub-nya udah terkoneksi, jadi bisa kita pilih. Nah, di sini kita bisa pilih repositorinya. Misal di sini ada repository, salah satu repository di GitHub. Kita coba load repository. Oke. Ini kita bakal running di port 3000. Build-nya pakai Nixpex, atau kalau ada Docker file-nya atau Docker Compose-nya bisa menggunakan itu. Terus di sini continue. Nah, selanjutnya untuk konfigurasinya ini namanya kita pakai default aja. Build pack-nya Nixpex. Terus ini nanti domainnya yang bisa diakses. Ini generated oleh Qualify-nya di sini. Selanjutnya di sini tinggal isi build-nya nih. Untuk install command ini adalah aplikasi Next.js, jadi tinggal pakai npm install, terus build command-nya npm run build, sama start command-nya npm run start. Oke, udah sesuai, kita save, terus bisa deploy. Nah, sekarang proses deployment-nya sedang berlangsung. Sekarang proses deployment-nya masih in progress. Kita bisa pergi ke deployments. Ini ada list of deployment nantinya ya. Jadi kalau kita ada push ke GitHub, dia tuh bakal ngehit webhook-nya, sehingga dia bakal otomatis ngedeploy di Qualify ini. Oke, sekarang proses deployment-nya udah selesai ya. Kita bisa cek di link ini nih. Kita di sini ada link, kita klik, lalu bisa klik linknya. Oke, sekarang aplikasinya udah terdeploy dengan Qualify. So, prosesnya
Cukup sederhana ya setup Qulify sama ngedeploy aplikasi kita dari GitHub, atau kalian juga bisa ngedeploy berbagai service yang disediakan oleh Qulify. Bisa cek di dokumentasinya sini. Ini ada applicationsnya, database, ini ada MySQL, MariaDB, Postgre dan lain-lain. Terus service-nya juga banyak banget ya di sini. Kita bisa bahkan ngedeploy si Supabase, terus WordPress, dan lain-lain. So, sekian tentang Qulify. Selamat mencoba. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.